masalah air, nah dia mampu bertahan nih guys ya. Sampelnya apa bang? Nah di tank sebelah nih guys. Yo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelnya Nawan Siklit Aquatic. Ya kali ini gue mau bahas nih guys ya. Kenapa harus siklit ya guys ya? Kenapa harus siklit gitu? Kenapa nggak ikan lainnya gitu kan? Oke buat teman-teman yang baru mulai hobi siklit ya, tonton terus videonya. Kenapa harus siklit ya? Jangan di skip. Kita lanjut. Yang pertama, kalau kita ngelihat dari aneka ragam warna siklit ini tuh macam-macam ya teman ya, macam-macam ya. Ada yang merah, biru, putih, ada yang dua warna dan lain-lain ya. Ya karena apa nih ya? Karena siklit ini tuh spesies ikan tuh yang paling banyak jenisnya guys. Paling banyak jenisnya. Dalam contoh kasus siklit Afrika ya, di sini ya, kurang lebih itu sekitar ada 1.400 spesies guys. Itu baru yang ada di alam, belum yang hybridnya ya guys ya, belum yang hybridnya. Hybridnya banyak banget guys ya. Kalau misalnya di sini dari siklit Afrika ini ya, kita biasa terbagi jadi 3 kelompok guys. Terutama dari Danau Malawi ya, yang lumayan umum itu siklit ini kebanyakan tuh dari Danau Malawi, dan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu ada jenisnya Aulonocara, kelompok kedua ada jenisnya Heps, lalu yang terakhir itu ada kelompoknya dari jenisnya Buna guys. Itu baru dari Danau Malawi ya. Mungkin kalau teman-teman mau penghobis yang dari Danau Tanganyika ataupun dari Danau Victoria gitu kan, itu banyak lagi guys jenisnya guys ya. Apalagi jenisnya apa namanya, dari Tanganyika ini tuh contohnya seperti apa sih bang ya? Tanganyika itu contohnya seperti Frontosa yang udah umum guys ya. Frontosa itu pecah lagi guys, banyak jenisnya. Ada Frontosa Burundi, ada Frontosa Black Widow, ada Frontosa yang red, banyak lagi ya. Itu baru jadi jenisnya Frontosa. Kalau untuk dari jenisnya jenis-jenis Tropeus guys, itu dipecah lagi, banyak lagi. Itu dari Danau Tanganyika ya guys ya. Pokoknya siklit ini tuh ragam anekanya banyak guys. Jadi salah satu alasannya itu kita nggak cepet bosan lah ya. Jadi selalu ada jenis baru ya, selalu ada jenis baru di siklit Afrika. Selalu ada jenis baru, selalu ada hybridan baru ya guys ya. Contoh ikan-ikan hybrid itu apa? Seperti yang di depan nih guys ya. OB Peacock juga jenisnya hybrid juga. Jadi hybrid itu banyak guys ya, atau kawin silang itu banyak. Dari jenisnya siklit itu udah umum lah untuk jenis-jenis yang sudah kawin silang atau hybrid itu udah umum. Yang pure yang ada di alam juga ada guys. Seperti yang pure yang ada di alam tuh kayak misalnya dari depan ini ya, sebagai contoh itu ada Blue Mori, ada ya ada Jenderal, itu jenisnya Heps ya. Kalau untuk Aulonocaranya itu kita dari jenisnya Maulana Bicolor, Usisia itu Aulonocara, terus Red Plus, terus juga ada ya Jacob Eureka, terus pokoknya banyak guys ya, itu Aulonocara. Hepsnya pun lebih banyak lagi. Umumnya itu ada Jenderal, ada Blue Mori, ada Fusco, Foso, banyak lagi guys. Itu dari jenisnya. Oke, kita selanjutnya dari perilaku yang aktif nih guys ya. Jadi kita ngelihat ikan siklit tuh nggak bosen guys, nggak bosen karena dia ya perenangnya aktif, perilakunya tuh nggak hanya diem ya guys ya. Kecuali memang yang semi predator yang dia menunggu mangsa ya, seperti jenisnya Livingstoni, jenisnya Nimbochromis Fusco. Nah itu dia memang semi predator, jadi dia diam di batu. Cuman kalau untuk jenis-jenisnya Aulonocara, nah itu ikan-ikan tengah guys, ikan-ikan tengah. Jadi siklit itu ada ikan-ikan atas seperti Jenderal, ada yang tengah itu Aulonocara, ada yang jenis ikan-ikan yang di dasar. Dia biasa nyari makan di dasar, makan ikan kecil, makan udang dan lain-lain guys, di sela-sela batu.
Oke, karakternya di sini lumayan aktif ya guys ya. Lumayan aktif dari perilakunya ya. Apalagi nih kita kalau misalnya kita sebagai keepers ya, kita miara ikan siklit itu udah lama nih. Dia jadi si siklit ini udah ngenalin si pemiliknya guys. Contoh responsifnya ya. Misalnya kita tangan kita udah ke atasnya kayak gini tuh, udah pada ngikut guys, ngikut. Nah jadi lumayan menghibur ya, lumayan menghibur. Apalagi dengan kalau kita tuh senang banget ngasih makan guys. Hawanya jadi mau ngasih makan kita kalau dari ini ya, dari ikan siklit sendiri ya. Bahkan dia ngikutin gerak tangan guys. Nah jadi kita kalau misalnya kita buka pintu, misalnya taruhnya di outdoor ya, kita buka pintu, dia udah terbiasa ngenalin, dia kayak menyambut kita datang guys. Menyambut kita datang untuk diberi pakan. Lalu yang selanjutnya kita ada dari pola pakan guys. Pola pakan siklit ya. Siklit ini pada dasarnya dia tuh omnivora. Omnivora itu apa bang ya? Omnivora itu dia pemakan segalanya ya bang ya. Nah jadi bukan bisa jadi dia herbivore, bisa jadi dia karnivora bang. Ya jadi apa aja pun dimakan. Jadi secara dari pemberian pakan pun nggak ribet ya bang ya. Dia pelet dia makan, terus juga ikan-ikan kecil yang masuk ke mulutnya pun dia makan juga gitu. Lalu juga dia sayur-sayuran juga makan kok guys ya. Makanya kadang kita juga nggak heran nih, misalnya di akuarium penghobi suka ada yang ngasih timun, ngasih sayur-sayuran, selada ataupun yang lainnya. Nah itu makanya kenapa siklit itu pemakan segalanya. Bahkan kalau misalnya ada temennya nih yang kalah bully dan dia mati di akuarium, nah itu lama-lama dimakanin guys sama dia guys. Jadi kita untuk pakannya itu nggak ribet-ribet ya. Walaupun pakan siklit pun udah ada dasarnya. Pakan siklit itu kan memang untuk menaikkan warna ya guys ya. Cuman misalnya bang, aduh pakan siklit gua habis nih bang ya, kasih apa nih ya, nggak usah pusing-pusing guys ya, nggak usah pusing-pusing. Kadang dia dikasih cacing tanah aja pun mau ya, cuman dengan syarat dan ketentuan, itu cacing tanahnya harus abang cuci dulu ya, karena kan takutnya membawa bakteri dan lain-lain. Nah jadi lebih enaknya tuh dicuci dulu atau disterilin dulu guys untuk dari pakannya. Terus bahkan nih guys ya, siklit ini ya, bahkan di alam liarnya siklit itu tuh mampu bertahan tuh lebih dari seminggu ya guys ya. Contoh kasarnya tuh apa bang? Contoh kasarnya misalnya indukan aja tuh ya, indukan siklit ini ya, kalau dia lagi ngeramin telur ya di dalam mulut itu tuh, dia bisa sampai 2 minggu bang nggak makan bang. Cuman dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya bang ya, syarat dan ketentuan berlaku, jangan kondisi rame bang. Karena kalau misalnya abang telat ngasih makan ya, contohnya misalnya kalau untuk 1 sampai 3 hari nggak ada masalah ya. Cuman kalau misalnya sampai berminggu-minggu dalam kondisinya komteng seperti ini ya, dia jadi timbul sifat agresif guys. Nah, pasti ada korban. Makanya sebisa mungkin untuk pemberian pakan tuh jangan terlalu lama ya, jangan terlalu lama dipuasakan guys, karena dia akan jadi agresif lagi. Kita ke daya tahan tubuh si ikan siklit ya guys. Ikan siklit ini ikan-ikan yang nggak rentan ya guys, nggak rentan, nggak rewel gitu. Juga ikan-ikan yang lumayan tahan banting ya, tahan banting, tahan dalam kondisi air yang lumayan ekstrim ya guys ya. Dengan kondisi air yang lumayan ekstrim, yang penting kita balik lagi om ya, penting dia ada kadar oksigennya lumayan cukup om. Masalah air, nah dia mampu bertahan nih guys. Sampelnya apa bang? Nah di tank sebelah nih guys. Di tank sebelah kita ada tuh namanya tuh, airnya tuh udah lumayan lama nggak kita kuras guys. Nah ya, ini si siklit ini nih masih mampu bertahan dalam kondisi air yang dibilangnya tuh lumayan keruh ya. Nah ini kondisi tank kita belum kuras selama
2 minggu kurang lebih guys ya, kurang lebih kita di 2 minggu. Nah, sebelah sana kita ada juga kondisi yang sekitaran semingguan ya, semingguan lebih lah ya kalau untuk di tank sebelah sana. Jadi daya tahan si siklet ini tuh lumayan tangguh guys. Lumayan tangguh nih misalnya, jadi nggak begitu rewel ya gitu. Jadi di kalangan untuk pemula itu cocok banget guys. Lalu yang terakhir guys, yang terakhir ini dia siklet ini tuh tipe ikan yang lebih fleksibel ya guys ya, menyesuaikan kepada penghobisnya ya. Jadi penghobis tuh ada yang misalnya contoh ada yang suka nih ikan-ikan schooling, ikan-ikan komteng. Nah ini juga bisa. Ataupun teman-teman yang bekas pemain apa ya, bekas dari cana ataupun dari cupang, yang suka-suka ikan-ikan sekat nih, ini juga dia bisa disekat gitu. Ada banyak plus minusnya ya antara ikan sekat dan ikan yang di komteng ya om ya. Nah, ada plus minusnya lah pokoknya lah. Nah ini kita sampel beberapa Ningbo Promis Cusco. Nah ini udah jumboan banget guys. Jadi kalau misalnya di single ini tuh kelebihannya tuh dia jadi rapi guys. Rapi dari dia bentuk fin dan dorsalnya lumayan rapi. Di sini ada contoh ikan hybrid yaitu dari jenisnya OB General, antara hybrid antara OB, Peacock dan Hebs-nya yaitu General gitu. Ini contohnya seperti ini. Lalu kita sebelahnya kita ada dari jenisnya Foso nih guys. Jenisnya Foso nih lumayan birunya lumayan menyala nih guys. Nah segitu aja guys ya pembahasan dari channelnya Nabas Siklet Aquatic. Jika teman-teman ada pertanyaan lainnya silahkan tinggalkan jejak di komentar, atau ingin beli bang, gue mau order bang siklitnya bang, bisa langsung hubungi aja ke kontak WhatsApp di 0815 kali 8592. Jangan lupa dibantu komen, like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Nabas Siklet Aquatic pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.